Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Kami mahasiswa program studi Ekonomi Syariah semester 2 dari Universitas Nahdlatul Ulama akan berkesempatan mewawancarai salah satu guru di sekolah Kabupaten Bogor, lebih tepatnya SDN Lonjong Kulon 3, dalam rangka memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen Ibu Kurniawati Rahmah SAP MMPD. Tujuan dari wawancara ini adalah mengetahui seberapa efektivitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di SD tersebut, mulai dari pengaruh AI, perkembangan zaman, perubahan sistem, serta relevansi terhadap Sumpah Pemuda. Halo, nama saya Salwa Asyifa sebagai pewawancara. Nama saya Muhammad Fikri Ramadan sebagai pewawancara 2. Saya Muhammad Repan Kusuma sebagai kameramen. Saya Rika Helena sebagai notulen. Dan saya Daniel Sintaulia sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Hidromet Bangsa 1 hari ini dapat kesempatan dapat berdiskusi dengan Ibu ini selaku kepala sekolah dari SD Lonjong ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang akan sekiranya kami tanyakan terkait pembelajaran di unit pendidikan khusus di ranah sekolah dasar. Sebelumnya saya Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Ibu Suhaini SPDMPD. Saya selaku kepala sekolah SDN Lonjong 3 yang berada di Desa Lonjong, Kecamatan Tanjung. Pertanyaan pertama, boleh tahu apa sih latar belakang menjadi guru dan alasan tetap mengajar hingga saat ini? Hobi, rasa keibuan, ada suatu kepuasan tersendiri ketika berkaitan dengan siswa. Mereka yang polos, mereka butuh sentuhan ibu dan bapak ini. Jadi memang saya juga lulusan dari SPD naluri untuk mengajar mendidik murid baru di 1996 sampai dengan tahun 2022. Dan ibu banyak mengajar di kelas 1 di fase A. Kelas 1 itu membutuhkan kesabaran, pendekatan, penuh kasih sayang, sehingga anak itu didekati, dibimbing seperti kita adalah ibunya. Tapi di rumah ibunya adalah orang tuanya. Jadi intinya ibu menjadi guru karena apa? Karena memang ibu basicnya dari SPD Sekolah Pendidikan Guru, dan memang juga sudah menjadi mendarah daging, ketuk hati untuk mencerdaskan anak-anak menjadi anak-anak yang kuat. Ibu ngajar sudah dari lama ya. Ya, Pasti dari generasi ke generasi itu ada perubahan yang berbeda. Nah, apa sih kira-kira Bu perbedaan dan perubahan yang sekiranya Ibu rasakan dari generasi satu ke generasi yang lain? mengajar anak-anak satu itu dan juga zaman sekarang ini banyak beda dengan zaman dulu. Zaman dulu itu kalau sekarang kadang-kadang sulit, jadi sulit untuk diarahkan yang sekarang. Mungkin zaman Pertanyaan kedua, kalau boleh tahu apa sih tantangan besar dalam mengajarkan bahasa baik dan benar di era perkembangan sosial media dan teknologi seperti sekarang? karena kan di sekolah ada pembelajaran literasi dan literasi. Literasinya membaca, kita berliterasi, bukan bahasa-bahasa yang lain. Jadi dengan cara kita memberikan tugas-tugas literasi seperti itu. Cuman namanya anak-anak, pemantauan kita di sekolah sebagai guru, kadang-kadang suka dengar juga kalau lagi main sama ini gitu. Nah itu kita tegur secara langsung, ditegur dengan cara nasihatin, tidak seperti itu. Berarti kan di generasi sebelumnya kan mungkin lebih mudah karena Iya. kurang terpapar oleh media sosial. Iya. Sedangkan sekarang kan sudah terpapar ya. Iya, Dan betul. media sosial itu lebih mudah untuk memberikan akses. Iya, Terutama dalam penggunaan bahasa Iya. dulu atau
campur-campuran betul, bahasa betul. asing. Nah, pertanyaannya Ibu, bagaimana pandangan Ibu sendiri terhadap anak-anak sekarang yang penggunaan bahasanya campur-campur, Inggris dengan bahasa asing? Apa selagi itu tidak menyimpang, selagi bahasanya masih bisa terima dalam arti kata masih sopan. Tapi kalau misalnya bahasanya sudah keterlaluan dan bahasanya tidak sesuai dengan umurnya, kita bisa masukin supaya dia tidak seperti itu lagi. Bagaimana pengaruh AI terhadap kemampuan menulis, berpikir kritis, serta berbahasa Indonesia bagi kita sendiri. Itu semakin canggih ya. Kalau anaknya bisa untuk penanganannya sudah bagus, mungkin bisa memilah dan memilih mana yang pantas. Tapi kalau anaknya belum paham, itu juga ya, karena bisa salah gunakan. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, orang tua di rumah, di sekolah juga bisa mengarahkan dalam bagaimana cara penggunaan medsos ini. Itu kan ada AI dan juga bahasa asing yang dicampur-campur oleh anak muda sekarang. Nah, berarti kan ini mengenai masa depan bahasa Indonesia sendiri. Bagaimana posisi dan peran bahasa Indonesia sendiri di tengah meningkatnya kebutuhan bahasa asing yang sering digunakan? Sekolah kita cinta bahasa Indonesia. Kalau di Bogor kan ada namanya bahasa Sunda, bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya itu sebagai menambah wawasan, menambah ilmu supaya kita tidak kita misal umpama Neng berangkat sebagai duta Indonesia atau sebagai dapat beasiswa ke luar negeri, kalau kita sudah memiliki bahasa apa itu berarti mudah. Jadi bukan berarti bahasa luar tidak boleh, karena memang zamannya sekarang kita harus bisa, harus menguasai juga, tetapi jangan disalah ini kan dengan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia bahasa pemasar. Jadi kita sebagai generasi muda berbahasa itu beda, tapi tidak melupakan bahasa pemersatu kita bahasa Indonesia. Terkait dengan Sumpah Pemuda dan Bahasa Indonesia. Jadi pertanyaannya bagaimana nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda itu dalam bahasa Indonesia, dan bagaimana peran siswa sebagai generasi penerus dalam menjaga hal tersebut. Sebagai satu bangsa ya, karena dengan bahasa Indonesia dari luar-luar daerah yang dari mana-mana, dari Jawa, Sunda, dan yang lainnya, dengan menggunakan bahasa Indonesia kita bisa satu bangsa. Kalau kita menggunakan bahasa ini enggak pakai bahasa Sunda, orang Jawa tidak paham, kadang nanti sangat paham. Dengan bahasa Indonesia ini kita dari berbagai daerah seluruh Indonesia kita bersatu, bisa menjadi gotong royong, menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, bersatu mempertahankan bangsa Indonesia. Untuk intinya bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Dimanapun kita berada, Peran siswa sebagai generasi penerus dalam menjaga bahasa itu sendiri. dengan cara di sekolah kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, yaitu dengan tadi berbicara dengan teman-teman bahasa Indonesia dengan baik, dengan cara berliterasi, bercerita, mendeskripsikan dari gambar dan sebagainya. Sekarang kan banyak mendongeng, anak-anak lomba membuat suatu cerita. Nah, mungkin ya seperti itu mereka akan mengungkapkan, akan bercerita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Jadi peran guru juga secara tidak langsung mereka dituntut untuk beradaptasi dengan dunia perkembangan teknologi, informasi yang mudah sekali untuk diakses, Iya. terutama untuk gen alpha mungkin ya, Iya. untuk yang kelas 1 dan lain sebagainya. Itu sekarang ini serba mudah, serba canggih. Zaman sekarang zaman digitalisasi, bagus, semua akses lebih cepat. Tinggal bagaimana kita membimbing dan menggunakannya untuk menggunakannya sebaik-baiknya.
Nah teman-teman, itu tadi dia hasil diskusi kita bersama kepala sekolah dari Sekolah Dasar Negeri Tonjong 3. Semoga diskusi yang telah kami lakukan membawa dampak positif bagi peran bahasa Indonesia di dunia pendidikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams.